inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para pelayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi pada siapapun yang bernyawa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Kemanapun kita pergi, kematian akan selalu mengejar kita. Maka oleh karena itu, orang yang cerdas adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan dirinya, yang dapat menguasai dirinya, yang dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempersiapkan hari setelah kematian. Kalau pernikahan kita persiapkan dengan berbagai macam cara, kalau rumah kita persiapkan dengan berbagai macam usaha, tapi apakah kemudian kematian kita persiapkan sebagaimana kita mempersiapkan pernikahan kita? Atau sebagaimana kita mempersiapkan bangunan rumah kita? Ketika kematian itu sudah datang, berarti bahwa kesempatan untuk mempersiapkan bekal kita itu sudah tidak ada. Betapa banyak orang-orang yang sudah dikubur di dalam kubur itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, supaya aku bisa melakukan amal soleh, bima taraktu, amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah orang baik sekarang. Kalau kita ingin memaksimalkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba-hamba Allah yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang di saat kita hidup di dunia ini. Karena kebaikan itu tidaklah artinya kalau kemudian kita sudah berada di dalam kubur. Di dalam kubur itu adalah tempat pembalasan awal Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu akan terputus ketika malaikatul maut sudah menjemput kita. Hadirin sidang pengantar jenazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian itu tiba, segeralah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu sifatnya rahasia dari Allah. Tidak kita ketahui kapan, di mana saatnya kematian akan menjemput kita. Dia akan datang tanpa diundang. Dia akan datang ketika kita lalai. Dia akan datang ketika kita ibadah. Di setiap waktu kematian itu selalu mengintai kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu mengejar kalian. Maka jadilah orang yang cerdas, mempersiapkan hari kematiannya.
Karena perjalanan kematian itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Perjalanan yang sangat melelahkan. Yaumun asir, hari yang sulit. Ghairu yasir, tidak mudah. Maka bagi orang yang sudah mempersiapkan bekalnya, insya Allah dia tidak akan kesulitan menjalani kematian itu. Tapi bagi orang yang tidak sempat mempersiapkan kematian itu, maka kepastian dia akan sulit menjalani kematian itu sampai dihadapkan pada hisaban Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saudara kita ini, Pak Misbah ini adalah manusia sebagaimana kita semua. Dalam interaksi seorang manusia dengan manusia lain, pasti pertama dia memiliki salah. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Sesoleh apapun seseorang, pasti dia memiliki kesalahan. Dan seburuk apapun orang, pasti dia memiliki kebaikan. Maka oleh karena itu, saya sebagai perwakilan keluarga atas nama Pak Misbah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada tiang pelunggu yang berada di desa, di dusun Kebun Indah dan desa dengan dusun Midang. Kita maafkan bapak-bapak. Kemudian yang kedua, tentunya dalam bergaul ada terjadi transaksi-transaksi yang sifatnya hutang piutang, atau kemudian barang diambil secara tidak benar dan sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau ada hutang piutang, maka mohon tiang pelunggu untuk menghubungi keluarga. Karena hutang piutang ini sangat berat dibawa mati. Seorang jasad tidak akan diterima oleh langit dan bumi kalau kemudian hutang piutangnya tidak terselesaikan. Bahkan Nabi SAW menolak jenazah untuk disolatkan karena hutang piutang belum ada yang menyelesaikannya. Maka oleh karena itu, apabila saudara kita Pak Misbah ini melakukan hutang piutang, mohon untuk menghubungi pihak keluarga sehingga beliau lancar perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita doakan semoga almarhum diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhum dan almarhum yang lainnya, orang-orang tua kita, para guru-guru kita juga dimudahkan perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan kuburannya dan kuburan mereka menjadi raudhah min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Mungkin barangkali ini yang bisa tiang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.